Bisa nggak Anda tetap bergaul dengan teman-teman yang dulu membuat kamu jatuh bangun dalam dosa, dan kamu tetap bersama dengan mereka, tapi kamu nggak buat dosa? Bisa nggak? Pertanyaan itu aja. Katakanlah Anda punya kekuatan yang luar biasa. Bukankah roh Allah di dalam kita lebih besar? Anda bilang gitu. Pertanyaan saya, mampukah Anda bertahan kalau Anda terus tinggal dalam kegelapan? Bergaul dengan orang-orang cabul. Anda pacaran dengan orang yang bikin Anda terus jatuh bangun dalam dosa. Anda diajak bobo-bobo siang terus. Anda bilang, enggak, gue udah tobat. Tapi diajak bobo siang, Anda tetap pergi. Itu bukan pertobatan namanya. Saya percaya Rasul Paulus punya alasan untuk bilang, jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Bahkan jangan sampai makan sama mereka, karena Rasul Paulus tahu kita nggak mungkin nggak jadi sama dengan mereka kalau kita hidup di tengah-tengah mereka. Hati kita akan condong ngikut ke Allah lain kalau kita nikah sama orang yang menyembah Allah lain. Itu yang terjadi dengan Salomo. Kita bohong kalau bilang, enggak, gue pacaran sama bukan anak Tuhan, gue yakin gue tetap punya iman. Saya berdoa Anda kuat, tapi saya mau bilang, yang negatif itu punya pengaruh lebih besar daripada yang positif. Makanya manusia pun lebih suka mengingat, lebih gampang mengingat kesalahan orang daripada kebaikan orang. Jangan mencobai diri sendiri, menjauhi medan dosa, hal-hal yang membuat kita jatuh. Simply, jangan sampai kita mencobai diri sendiri. Kalau kita pengen bertobat, berubah sungguh-sungguh, berbalik dari hidup kita yang lama, keluar dari hidup kegelapan, hidup jadi anak terang, jangan sampai kita menciptakan peluang untuk kita jatuh lagi. Jangan menciptakan kesempatan, bahkan membuat suasana yang membuat kita bisa jatuh lagi. Contoh, kalau Anda lemah soal seksual, maaf. Kalau Anda dulu pernah hidup dalam kenajisan, percabulan, Anda hidup dalam dosa seksual, ya jangan genit lagi gitu loh. Jangan terlalu dekat dengan lawan jenis ataupun sesama jenis yang bisa membuat Anda jatuh. Hindari berdua-duaan di tempat gelap lagi, yang Anda nggak diawasin orang. Kalau Anda pengen berubah, oke, sepakat sama pacarmu, kita nggak mau hidup dalam dosa lagi, kita mau pacaran dalam kekudusan. Ya jangan cari tempat sepi yang nggak diawasi orang, apalagi gelap, apalagi punya peluang. Orang tua keluar kota, ke rumah yuk. Jangan. Pacaran di tempat umum yang orang lihat Anda. Tapi ada juga yang saya lihat, biarpun di tempat umum, nggak peduli tuh. Korek-korek mulut, pegang-pegang ini, pegang itu. Tapi kalau kita niat hidup dalam kekudusan, saya percaya tanggung jawab kita untuk berhenti berbuat dosa. Matius 26 ayat 41 bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jangan nyalain Roh Kudus. Roh Kudus nggak tahan saya sih. Waktu saya mulai bergairah, Roh Kudus di mana? Nggak gitu. Kita yang mendekati medan dosa, kita yang mancing diri sendiri, kita yang menciptakan suasana, kita yang buka celah. Firman Tuhan bilang jaga hati. Lalu kita marah, lalu kita salahin orang. Kalian sih bikin saya marah. Dosa tahu bikin orang marah kan gitu. Padahal tanggung jawab untuk jaga hati itu di kita. Kita nggak bisa menghentikan orang untuk bikin kita marah. Kalau kita nggak mau hidup dalam dosa, jangan dekati lagi medan dosa.